Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini gue pengen bikin konten tentang Andre Santos, Leny Yoro, dan Aiden Heaven. Jadi kita pertama bahas tentang Andre Santos dulu. Jadi gue terfikirkan sebuah pikiran kalau misalkan gue takut banget kalau si Andre Santos ini bakal menjadi sebuah kambing hitam kalau dia berhasil menggeser Kobe Maino dalam starting line up. Gue nggak mau banget sampai narasi-narasi ini bakalan tergaungkan, bakalan beredar di sosial media. Banyak fans Kobe Maino yang tidak terima kalau misalkan Andre Santos itu bisa menggeser Kobe Maino. Karena kita ini benar-benar butuh profil yang ditawarkan oleh oleh Andre Santos gitu. Kobe Maino kita tahu dia bukan seorang gelandang nomor 6, bukan seorang defensive midfielder. Dia adalah box to box murni. Dia adalah pemain yang jago sekali dengan press resistance yang bagus, bermain di ruang-ruang sempit, melakukan passing yang menggunakan line breaking pass, tapi bukan tipikal midfielder yang berani untuk mencoba long ball. Tapi gak ada masalahnya, karena Maino lebih baik bersaing dengan Tillmans. Andre Santos lah yang kita butuhkan sekarang. Terbukti sekali pada saat kita pramusim, itu ditinggal lumbangnya oleh Andre Santos di nomor 6. Keteteran. Bahkan kalau Andre Santos masih main pun, dia masih muda, masih belum bisa performanya maksimal sekali, belum kebentuk chemistry-nya, dan belum baru banget pindah, jadi wajar aja, dan masih banyak kurang ya. Tapi so far, kalau dia dibandingin dengan Ugarte yang profilnya sama sebagai defensive midfielder nomor 6, itu jauh sekali, dan kita butuh sekali emang untuk Andre Santos harus fit, harus bermain setiap match by match gitu loh. Kayak gue emang berpikir dia bukan nomor 6 murni ya. Gue selalu bilang kalau Andre Santos itu bukan destroyer murni, atau bahkan jatuhnya lebih ke hybrid gitu. Dia di Starsbrook itu lebih sering di posisi nomor 8 sebagai box to box, atau di Chelsea dia berduel dengan Moises Caicedo yang sebenarnya profilnya sangat amat mirip mereka berdua. Cuman Moises Caicedo itu lebih dimenangkan dengan aspek defensifnya gitu. Tapi walaupun bukan profilnya dia tepat untuk sekarang, kalau misalkan kita sampai deadline day ini belum mendatangkan pemain, ya mau nggak mau kita harus bertumpu sama dia. Walaupun dia minim pengalaman di nomor 6, walaupun dia masih sangat muda, mungkin di lini tengah ada opsi yang lain gitu. Tapi gue rasa untuk sekarang di antara para midfielder yang lain, Tillmans, Maino, atau Mount, atau Tyler Flecker, atau siapapun itulah, ya Andre Santos lah jawabannya. Menurut gue ini menjadi boostingan terbaru untuk Ugarte. Kalau tempat lu, seharusnya Ugarte yang kalau fit itu bisa mendapatkan tempat di skuad utama karena Casemiro pergi sebagai pemain nomor 6. Digantikanlah dengan Andre Santos yang notabene-nya dipaksakan menjadi pemain nomor 6, tapi dari match pramusim pertama itu penampilannya sangat amat menjanjikan. Dia menawarkan sesuatu yang berbeda. Dia berani build up tempo, dia berani melakukan passing-passing yang gambling gitu, line breaking pass yang oke sekali, direct vertikal yang oke sekali. Dia tidak panik walaupun masih banyak kurangnya pada saat terkena counter attack itu, clearance dia masih banyak yang miss, tapi sangat amat ketara. Beda dengan Maino sama Tillmans yang disuruh defense. Mereka berdua nggak bisa banget main bareng. Tillmans, Maino itu tidak bisa. Tillmans, Maino, Maino, Mount, Mount Tillmans itu tidak bisa bermain bareng karena mereka bukan tipikal midfielder yang mau bekerja keras untuk melindungi gawang kita. Mau rela berkorban badannya itu dilakukan untuk defense sebelum pemain lawan itu bertemu dengan para center back kita agar masuk ke area final third. Andre Santos memang belum seperfect itu sekali lagi, tapi dia emang yang gua harapkan, karena dia masih muda, masih minim pengalaman, dia sangat bekerja keras gitu, merebut tempatnya di posisi utama, bisa menggeser siapapun itu, karena so far kalau di antara yang lain, dia adalah yang nomor 6 paling layak gitu. Gue pengen dia merebut posisinya ini, ngasih awareness, ngasih pemahaman kepada fans United, kalau gue bisa nih, gue bisa dan gue layak dengan kerja keras gue, agar kalian itu tahu kalau misalkan gue tuh bukan karena dibeli mahal, terus minim pengalaman atau masih muda, tapi gue bekerja keras untuk mengisi posisi ini gitu. Gue harap juga supporter Kobe Maino itu nggak menyerangnya. Gue harap sekali gitu, karena si Andre Santos menggeser startingnya Maino, karena beda posisinya men. Maino nggak bisa disuruh defense. Kita ngelihat Maino sama Tillmans pada saat lawan AC Milan aja, tidak ada nomor 6 murni yang bisa nge-cover mereka semua, karena mereka berdua ini sangat amat IQ football dan vision football itu sebagai gelandang box to box itu ancur-ancuran. Tillmans juga nggak bisa untuk nge-defense. Maino apalagi parah. Kita udah tahu lah Maino, fair lah. Dia nggak bisa, pace lambat dua-duanya. Tillmans sama Maino itu pace lambat, butuh Andre Santos yang work rate-nya tinggi, press resistance-nya oke.
staminanya nggak kalah jauh gitu loh, walaupun masih banyak kurangnya, tapi ya kita harus butuh dia gitu. Jangan sampai super track Kobe Maino itu menyerang Andre Santos, terus bisa juga menyerang Tillmans, menyerang Mount. Pelatih lebih tahu, pelatih lebih mengerti ramuan mana midfielder yang pas untuk bermain di match by match. Jangan sampai selalu mencari atau menjadikan para pemain yang mungkin bukan idola kalian, mungkin kalian bukan ngefans sama dia. Pada saat pemain kesayangan kalian itu tidak bermain, kalian harus mencari kambing hitam karena mungkin pemain pengganti pemain kesayangan kalian ini berpenampilan jelek. Jangan. Satu laga buruk aja gue yakin kalau misalkan Andre Santos lakuin, itu udah bisa dijudge, udah bisa dibully, udah bisa disanding-sandingkan sama Maino. Tapi kalau fans United yang bijak, fans United yang paham sekali apa yang dibutuhkan sama klub, apa yang ditawarkan oleh Andre Santos, kenapa dia bisa main match by match, pasti nggak bakalan ngejudge atau langsung ngecap Andre Santos adalah pembelian yang buruk atau gagal. Kalau kita ngomongin geser ke Leny Yoro dan Aiden Heaven, menurut gue satu-satunya yang wajib banget dicoba, wajib banget diberikan kesempatan, nggak peduli dengan narasi masih muda atau enggak. Tapi Heaven sama Yoro menurut gue boleh banget dicoba sebagai back utama. Kalau nggak mau dicoba mereka berdua main bersama, mau kapan lagi? Kita di musim depan itu bermain di 4 liga. Cobalah mereka berdua ini dites, walaupun di musim lalu itu banyak failnya, terutama Yoro, yang Heaven itu banyak sekali nge-backup Yoro gitu. Tapi cobalah di musim ini, lu punya mereka, lu kembangkan mereka, lu pakai mereka dengan hal atau dengan cara yang elegan, yang tepat gitu. Gue yakin mereka berdua ini chemistry-nya udah tambah bagus, pengalamannya udah tambah kebentuk lagi, physical profile-nya juga udah tambah bagus, masa ototnya udah kebentuk. Memang ada masih minornya decision making, timing mereka pada saat mengambil keputusan sebagai seorang center back, tapi gue yakin kalau lu terus ngasih dia kesempatan, ngasih dia perkembangan yang signifikan, diberi kepercayaan lebih, gue yakin banget mereka berdua bakal menjadi tumpuan yang bisa selalu available. Tidak seperti Maguire, De Ligt, atau bahkan Martinez. Karena sampai sekarang pun juga belum ada pergerakan untuk mendatangkan center back. Mendingan percayakan aja sama Yoro sama Heaven. Kan nggak mungkin kalian percayakan sama Daniel Armour, yang mungkin musim ini baru banget naik dari tim akademi ke tim utama gitu. Jadi gue yakin mereka udah siap main. Gue nggak boleh, atau kita nggak boleh takut untuk merasa dia masih muda, masih layak harus bermain dengan ditemani oleh senior, diapit atau diduetin dengan umur senior yang lebih muda. Cobalah sekali mereka berdua yang mengatur lini belakang. Mereka berdua yang vokal. Mereka berdua yang mengatur para midfielder, para winger pada saat lagi terserang, pada saat lagi melakukan shape defense yang compact. Mereka yang harus sering bersuara. Bukan semata-mata pingin mengatur sebagai pemain muda, tapi dia, para back itu lebih tahu. Para back itu POV-nya lebih luas daripada winger, daripada midfielder, daripada striker. Terutama para wingback gitu. Mereka itu seperti mata elang. Bisa melihat segala sisi manapun. Karena dia berada di pinggir lapangan seperti para pelatih. Para wingback itu lebih luas matanya. Jadi biarkanlah Yoro, Heaven itu bereksperimen, bereksplorasi. Sebagaimana mestinya pemain muda yang bisa mengatur lini pertahanan, yang bisa mempertahankan, menawarkan work rate yang tinggi, agresivitas yang tinggi sebagai seorang defender. Karena kita butuh di zaman sekarang bukan cuma fisik lo yang oke, bukan cuma pemahaman lo, pembacaan man marking lo, zonasi lo, bukan. Tapi kita butuh juga back yang agresivitasnya tinggi. Karena para striker, para winger di Premier League sekarang itu speed akselerasinya tambah kenceng. Mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget di subscribe, like, komen, dan share. Karena itu sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.